اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Penciptaan manusia dan jin, dua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hukum taklifi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Di dalam tafsir As-Sa'di, ibadah itu diartikan dengan sangat luas sekali. Jadi makanya beliau mengartikan ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi, setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja, zahiratan kana atau batinah, baik itu amal zahir maupun amal batin, ini semua dikategorikan kepada ibadah. Makanya kita jangan memaknai ibadah itu dengan salat saja. Kita tidak memaknai ibadah itu dengan puasa saja. Kita tidak memaknai ibadah itu dengan haji saja atau umrah saja. Makanya seseorang itu, dia berkata-kata yang baik juga sudah ibadah, berbuat kebaikan juga sudah ibadah. Makanya zahir itu yang nampak. Seorang berinfak, bersedekah, itu nampak, itu zahir. Seorang tidak melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zahir. Maka itu memiliki nilai-nilai ibadah. Seorang sabar di dalam berpuasa dan dalam beribadah, itu juga mengandung nilai ibadah. Seorang tawadhu, karena itu adalah ibadah batini, maka itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Di dalam konsep Ibnu Arabi, di dalam tafsir beliau, ibadah itu kalau ini diterima oleh Allah, ibadah itu kalau ini memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Dan amal ibadah itu kalau ini diterima oleh Allah memiliki nilai yang tinggi, hendaklah punya 3 syarat. Tidak lepas dari 3. Kata Ibnu Arabi di dalam tafsir beliau. Yang pertama kata beliau, ibadah itu tidak lari dari mujahadah. Ini yang pertama. Mujahadah itu seseorang itu bermujahadah, istilahnya berkorban. Jadi dalam ibadah itu harus berkorban. Seorang itu bangun tengah malam membutuhkan pengorbanan. Seorang itu bangun salat tahajud membutuhkan pengorbanan. Seorang itu berinfak dan bersedekah membutuhkan pengorbanan. Makanya ibadah itu memiliki nilai-nilai pengorbanan. Makanya kalau di dalam konsep Imam Al-Ghazali, seorang itu tak kalah dia berkorban dalam beribadah. Jadi hari ini berkorban, besok berkorban, terus memaksakan dirinya untuk bisa beribadah. Nanti akan memiliki nilai-nilai ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada level terakhir itu adalah ridha. Jadi kalau sudah level ridha, seorang sudah menikmati ibadah, seorang sudah menikmati bacaan Al-Quran, seorang sudah menikmati puasanya, seseorang sudah menikmati infak dan sedekah. Jadi tidak perlu dipaksa untuk melakukan ibadah salat lagi, tidak perlu dipaksa untuk membayar zakat, tidak perlu dipaksa untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pertama sekali dia beribadah itu membutuhkan pengorbanan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Seorang itu di dalam beribadah, pertama memang susah, berat sekali, maka membutuhkan kesabaran. Sehingga puncak akhir dari sabar itu adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mujahadah tajrid. Jadi tajrid itu harus ada pada ibadah seseorang. Kalau tidak, ibadahnya ditolak dan tidak memiliki nilai sama sekali. Tajrid itu apa? Ketika seseorang beribadah,
dia harus ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tajrid, ketika seorang beribadah, apapun dia keluarkan dari hatinya. Dia pergi ke masjid bukan gara-gara orang lain. Dia berinfak bukan gara-gara orang lain. Dia puasa bukan gara-gara orang lain. Jadi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad di dalam kitab beliau, apa kata beliau? Kalau ingin amal ibadah kita itu dikatakan sesuatu amal saleh, hendaklah memiliki dua syarat. Yang pertama al-ikhlas. Dia harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, fa amaluhu mardud. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah diskusi, tatkala malaikat mengangkat amal ibadah manusia ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wahai malaikatku, kalian itu raqibun ala a'malihi. Kalian menjaga amal ibadahnya. Sedangkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, raqibun ala qulubihi. Saya menjaga hati mereka. Idza akhlasa, kalau dia ikhlas beribadah, maka akan saya terima semua amal ibadahnya dan saya masukkan dia ke dalam surga, kata Allah. Tetapi kalau seandainya amal ibadah itu tidak dilandasi keikhlasan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan anggap amal ibadah itu saya terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan terkejut ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kenapa kita salat, kita puasa, kita beribadah, tetapi tidak memiliki nilai sama sekali? Tidak ada nilai, nol sama sekali. Karena apa? Dua malaikat ini cuma mencatat ibadah zahir kita saja, tetapi tidak tahu ibadah batin kita. Inilah yang kedua, namanya tajrid. Artinya apa? Harus ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali ke dalam konsepnya Fudail bin Iyad. Jadi yang pertama, amal ibadah itu kalau ini dikategorikan sebagai amal ibadah saleh, amal saleh, yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, shawab, amal itu harus benar. Jadi dua-dua syarat ini harus ada dalam sebuah amal ibadah, kata Fudail bin Iyad. Kalau tidak, apa? Amal ibadahnya mardud, ditolak oleh Allah. Ada orang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadahnya tidak benar. Wudunya tidak benar, salatnya tidak benar, Fatihahnya tidak benar, rukunya tidak benar, sujudnya tidak benar, proses ibadahnya tidak benar. Fa'amaluhu mardud. Ibadahnya ditolak walaupun dia ikhlas yang luar biasa kepada Allah. Ada seorang mengerjakan puasa Ramadan, ikhlasnya luar biasa kepada Allah, tapi tidak punya ilmu tidak ada. Fa'amaluhu mardud. Artinya tidak punya ilmu apa? Dia makan sahur saja, menahan lapar dan haus saja. Dia tidak tahu kalau melihat maksiat itu. Dia tidak tahu kalau berbuat macam-macam itu bisa mengurangi pahala puasanya, bahkan tidak diberikan nilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu mencakup dua ibadah, ibadah zahir dan ibadah batin. Tidak cukup kita menjaga mata saja, tidak cukup menjaga tangan saja, tidak cukup menjaga perut saja, tidak cukup menjaga kaki saja untuk tidak pergi ke tempat maksiat, tetapi harus menjaga hati juga. Jadi keikhlasan kita, kesabaran kita, ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa Ramadan kita. Makanya kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, kalau ada seseorang itu beribadah kepada Allah, dia bangun tahajud, dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, dan dia mengatakan saya adalah ana sufiyun, saya orang sufi, tetapi hatinya ini masih dengki sama orang lain. Dia masih ngomong macam-macam untuk orang lain. Mungkin temunak dua pelembab. Apa kata Ibnu Athaillah? Fahuwa sufiyun kadhib. Dia adalah seorang sufi pembohong. Kepalanya saja sujud di depan Allah, tetapi hatinya masih dengki sama orang lain. Tangannya saja yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih ngomongin orang lain. Masih ada sifat-sifat riya di dalam hatinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ilmunya luar biasa, tetapi tidak ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka fa'amaluhu mardud. Dia tahu bagaimana wudu yang benar, dia tahu bagaimana bacaan salat yang benar, dia tahu bagaimana rukuk yang benar, sujud yang benar, tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi ke masjid, behana mohon bagai, nak enak sama si fulan, nak enak sama si fulan kalau tak pergi, nak enak sama si fulan kalau tak pergi takziah, nak enak sama si fulan. Jadi makanya jangan pernah harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Artinya kalau kita ingin kualitas ibadah kita itu bermutu, jadi tidak ibadah-ibadah begitu saja. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, hadis ini pernah dibacakan oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.
Sehingga Imam Ahmad menangis di depan murid-muridnya. Hadis itu adalah ketika Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, nanti pada akhir zaman nanti ada seorang beribadah 60 tahun lamanya, sehingga rambutnya memutih, jenggotnya memutih, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sayangkan. Kita sudah berapa tahun kita puasa Ramadan? Kalau ada umur 70 tahun berarti 60 tahun sudah puasa Ramadan. Kalau ada umur 50 tahun berarti 40 tahun sudah puasa Ramadan. Tapi apa perubahannya? Tidak ada perubahan membacot dan berubah. Masih ambil punya orang lain, masih lihat maksiat, masih makan haram, masih pergi ke tempat yang haram, masih juga tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita puasa sudah 40 tahun lamanya kita puasa Ramadan? Untuk apa kita puasa sudah 30 tahun lamanya? Kita salat lagi, kita salat tarawih, kita beribadah juga di bulan suci Ramadan, tetapi tidak membentuk pribadi-pribadi yang baik. Kaum muslimin sebagai jemaah yang dirahmati Allah, kita takut ibadah kita ditolak oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena hadis ini pernah dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan para murid-muridnya, sehingga beliau menangis dan muridnya bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai tuan guru?" Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Saya takut hadis Rasulullah yang ratusan tahun yang lalu itu ditujukan untuk kita," kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita salat tapi salat tidak diterima. Kita puasa tapi puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu kenapa salatnya tidak diterima setelah ditakhrij hadis itu, rupanya khusyuknya tidak ada, bacaannya tidak benar, wudunya tidak benar, proses salatnya tidak benar, rukun salatnya tidak benar, ada rukun yang tidak dia kerjakan juga. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya dalam ibadah itu harus punya ilmu. Kita ikhlas dan punya ilmu. Maka kalau ingin mengangkat kualitas ibadah kita lagi, yang ketiga, ini kata Ibnu Arabi di dalam tafsir beliau, istiqamahlah kamu. Jadi artinya amal ibadah itu Allah tidak memanggil di hari kiamat nanti, wahai orang-orang yang banyak salatnya, tidak. Wahai orang yang banyak zakatnya, tidak. Wahai orang yang tenang jiwanya, ketenangan jiwa. Karena hakikat ibadah itu ketenangan jiwa. Walaupun kita lakukan sedikit ibadah itu, walaupun kecil ibadah itu, tapi kita kontinu dan istiqamah, maka keistiqamahan ini akan membawa ketenangan jiwa. Untuk apa baca Al-Quran satu hari 5 juz tapi setelah Ramadan tidak baca Al-Quran lagi? Untuk apa kita beribadah ketika bulan suci Ramadan? Kita beribadah sampai tengah malam sampai pagi subuh, tapi ketika habis bulan suci Ramadan tidak ada ibadah lagi. Untuk apa kita bersedekah di bulan Ramadan saja, tetapi tidak ada pengaruhnya setelah bulan suci Ramadan? Lebih bagus kata Rasulullah SAW, saya lebih cinta, lebih senang amal ibadah itu sedikit, tapi kontinu dan istiqamah sampai dia meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Oh, saya tidak bisa berdoa tahajud, tidak sanggup bangun tahajud, tidak sanggup saya baca Al-Quran sehari 1 juz, tidak sanggup saya berbuat ini, tidak sanggup berbuat itu. Pilihlah satu perbuatan walaupun sedikit, tetapi itu kita lakukan kontinu dan istiqamah. Paling enggak kita salat sunat wudu 2 rakaat, seumur hidup terus itu, yang bisa cuma itu saja kita lakukan. Atau yang bisa kita memindahkan duri di jalan itu saja. Karena kalau duit pun tidak ada, apa-apa tidak ada, mau apa mau kita infakkan. Oh, kalau tidak ada juga, tidak sanggup juga, paling tidak kita duduk habis salat duduk di sudut masjid, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus kontinu kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Artinya istiqamah kita dalam beribadah itu membuat ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat Rasulullah cinta kepada orang yang melakukan amal ibadah walaupun sedikit tapi istiqamah. Di dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Kamu mau enggak kata Allah, saya berikan kontinu rezeki kepadamu. Terus menerus saya berikan rezeki kepadamu. Tapi dengan syarat kata Allah, satu syarat saja kata Allah. Wa allau istaqamu. Wa allau istaqamu. Kalau kamu mau istiqamah kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu mau istiqamah, maka rezeki akan kontinu saya berikan kepadamu." Sekarang pertanyaannya, kenapa binatang terus diberikan rezeki oleh Allah padahal tidak punya akal ya? Kenapa tumbuh-tumbuhan kontinu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala padahal tumbuh-tumbuhan tidak punya akal ya? Rupanya setelah dikoreksi, setelah dilihat binatang itu, tumbuh-tumbuhan itu, mereka setiap hari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari bertasbih kepada Allah. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi, bagaimana tasbihnya binatang? Binatang itu terus bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus bertasbih sampai hari kiamat nanti. Dan dia terus beristighfar kepada Allah. Makanya karena dia terus teringat kepada Allah, Allah juga teringat kepada dia dan kontinu rezeki diberikan oleh Allah kepada dia. Dan uniknya lagi, setiap hewan
setiap hewan, tumbuh-tumbuhan ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dia ucapkan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Tidak lupa dia ucapkan itu. Artinya apa? Bukti dia terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia terus berterima kasih kepada Allah walaupun rezeki yang diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka teringat kepada Allah dan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, rezeki mereka juga kontinu. Kenapa rezeki kita tidak kontinu? Kita hari ini beribadah dan minta sesuatu kepada Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa besok tidak diberikan lagi? Kenapa lusa tidak diberikan lagi? Karena kita ketika tidak diberikan oleh Allah, kita minta kepada Allah. Ketika sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada pemberi rezeki. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-Ku, kata Allah, yang bersyukur kepadaku, yang teringat kepadaku. Tapi binatang tidak. Di dalam beberapa cerita-cerita riwayat, baik itu di dalam tafsir maupun di dalam kitab-kitab tasawuf, ketika binatang-binatang itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lupa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi la yansa man dzakarahu. Yang Allah itu tidak akan pernah lupa kepada makhluknya yang terus bertasbih kepadanya, yang terus berzikir kepadanya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi untuk meningkatkan kualitas kita, apalagi kualitas ibadah kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ini di bulan suci Ramadan karena kan semuanya beribadah, Pak. Semua beribadah, walaupun ada saudara-saudara kita yang tidak berpuasa. Walaupun ada saudara-saudara kita yang tidak mau memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah. Di sinilah bulan amal, di sinilah bulan istighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bulan lain juga bisa minta ampun kepada Allah. Tapi inilah kesempatan kita untuk terus beribadah, untuk istiqamah. Kita tidak tahu, kita tidak sadari. Dari awal Ramadan dulu, Allah sedang mendidik kita untuk istiqamah dalam beribadah. Hari pertama dididik untuk istiqamah, hari kedua dipaksa oleh Allah untuk istiqamah. Hari ketiga begitu juga, hari ke-12 begitu juga, sampai hari terakhir secara kita sadari Allah sedang membentuk karakter kita menjadi orang yang istiqamah. Ya. Makanya nanti diharapkan pada akhir Ramadan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari mana kita tahu takwanya? Lihat di bulan nanti di bulan Syawal, coba lihat. Apakah pekatun bulan Sya'ban masih dia buat? Kalau masih ada akal-akal bulan Sya'ban dulu. Kalau masih ada pekatun berakai di bulan Sya'ban dulu dan dibawa ke bulan Syawal. Dari bulan Sya'ban dulu, bulan Rajab dulu. Dibawa ke bulan Syawal, berarti pendidikan karakter di bulan suci Ramadan itu tidak basi. Padahal Allah sudah mendidik kita terus. Tetapi itu tergantung pada diri kita sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Maka marilah di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama, bermujahadah. Inilah waktunya untuk bermujahadah di bulan suci Ramadan ini. Makanya di bulan lain boleh juga mujahadah. Tetapi inilah satu-satunya kesempatan kita untuk bermujahadah dan istiqamah di dalam beribadah. Satu. Yang kedua, tajrid. Di bulan suci Ramadan ini untuk membiasakan diri ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kualitas ibadah kita itu diberikan nilai luar biasa oleh Allah. Kalau tidak ikhlas itu hanya berharap amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Dan yang ketiga adalah istiqamah. Istiqamah ini sangat penting sekali. Seorang yang terus beristiqamah dalam beribadah. Diharapkan kita ketika bulan suci Ramadan kita mau berjamaah. Setelah bulan Ramadan kita istiqamah untuk berjamaah. Ini kalau kita ingin diberikan rezeki kontinu oleh Allah. Jangan bulan Ramadan saja berjamaah. Di bulan Syawal tidak jamaah. Jangan di bulan Ramadan saja kita mencoba untuk qiyamul lail. Tapi cobalah kita beristiqamah juga setelah bulan Ramadan. Coba kita qiyamul lail walaupun cuma beberapa rakaat, 2 rakaat saja. Kita mulai dengan salat witir walaupun cuma 1 rakaat saja. Kenapa? Karena di bulan Ramadan sudah kita biasakan diri kita untuk istiqamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.